Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Muqaddimatun, pendahuluan. Pendahuluannya kitab itu maksimal 1 atau 2 halaman. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kasih, sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Al-ayah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna, sungguh kami arsalnaka, telah mengutusmu, ialah telah mengutusmu, syahidan, sebagai syahid, saksi,
Ya Allah, saksi kita itu punya saksi masing-masing. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Setiap manusia ada saksinya yang biasa disebut raqib atid, yang selalu mengawasi. Amniyahnya kita itu selalu bersama kita, raqib dan atid. Wa mubasyiron, dan pemberi kabar gembira, dan pemberi kabar gembira. Maka salah satu tugas Nabi itu memberi kabar gembira. Kalian hampir pulangan, gembira atau tidak? Hampir pulang ke rumah, bertemu keluarga, buka bersama orang tua, bahagia. Itu salah satu tugas Nabi, sesekali memberi kabar gembira. Wa nadhiron, dan pemberi peringatan. Jangan mencuri, nanti berdosa. Itu salah satu tugas Nabi sebagai nadhiron. Jadi ada dua tugas pokok Nabi. Yang pertama memberi kabar gembira, dan yang kedua memberi peringatan. Awas kalau ngaji jangan lambat. Itu memberi peringatan. Wada'iyan, dan mengajak. Awas kitabnya jangan banyak digambar-gambari. Itu namanya nadhiron. Wada'iyan, dan ngajak ilallah, kepada Allah. Ilallah, kepada Allah, biiznihi, dengan rekomendasinya, dengan izinnya. Jadi Nabi itu kalau ngajak tidak selalu ngajak main, tapi ngajak kepada Allah. Kalau ada temannya ngajak sholat, itu namanya ngajak kepada Allah. Da'iyan ilallah. Jadi setiap teman yang ngajak ayo sholat, itu adalah da'i. Siapa da'i itu? Da'iyan mengajak kepada ayo sholat, itu namanya da'i. Kalau menyampaikan itu namanya pandai berorasi. Tapi kalau mengajak itu namanya da'i. Beda. Da'i itu bukan berorasi, tapi da'i itu mengajak ke jalan sang ilahi. Wa da'iyan ilallah bi'idznih. Wa sirajan munira, dan sirajan munira. Wa sirajan, dan penerang. Munira, yang menyinari. Wa sirajan, dan penerang. Muniron, yang menyinari. Jadi sirajul munir itu artinya penerang yang memberi cahaya. Kenapa Nabi Muhammad diibaratkan dengan sirajul munir? Karena Nabi Muhammad bagaikan cahaya yang memberi penerang di tengah-tengah kegelap. Yang dulunya tidak tahu sholat diajari sholat, yang dulunya tidak tahu wudhu diajari
Jadi Nabi Muhammad bagaikan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Apabila ada orang yang mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji, itu namanya sirajan munira. Ditutup biar tidak bising suaranya. Wabashir, dan berilah kabar gembira al-mu'minina pada orang-orang mukmin bi anna lahum, bahwa akan dimiliki mereka minallah, dari Allah, fadlan, karunia, kabiron, yang besar. Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, termasuk santriwan-santriwati Alif Lam Mim, bahwa mereka akan mendapatkan karunia yang besar. Asalkan apa? Mukmin, beriman kepada Allah. Nanti orang-orang mukmin seperti kalian ini akan mendapatkan karunia yang besar. Apa yang diinginkan akan diberikan, khususnya nanti di hari berjumpa dengan Tuhan. Yang pengen esteller, nanti di akhirat bim salabim langsung ada. Apapun yang diinginkan, termasuk yang mendambakan berjumpa dengan orang yang dirindukan. Semisal ada yang ditinggalkan orang tuanya terlebih dahulu, mereka sebenarnya tidak meninggalkan, mereka hanya berangkat duluan. Nanti kita akan menyusul di hari kemudian. Ya. Nanti kita akan berjumpa kembali. Tenang. Siapa yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang, nanti di hari kiamat akan berpapasan bersama kembali. Amin Allahumma. Apapun itu, wala tuti, bukan tati ya, wala tuti, dan janganlah mengikuti al-kafirina, orang-orang kafir. Jadi jangan pernah mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Agamanya kalau bukan Islam, jangan diikuti ibadahnya. Kalau bisnisnya tidak apa-apa, meskipun dengan non-muslim. Akan tetapi kalau orang-orang kafir, semisal lagi mingguan, kan ibadahnya mingguan, jangan pernah ikut-ikutan, karena itu salah satu tipuan
setan. Wada, dan biarkan dan jangan hiraukan adzahum, gangguan mereka. Wada adzahum, gangguan mereka. Jangan mudah emosi. Kalau sesekali gak apa-apa marah, tapi jangan emosi. Apa bedanya marah dan emosi? Sama-sama berakhiran tidak sama ya. Kalau emosi berakhiran i, kalau marah berakhiran h. Tidak boleh emosi tapi boleh marah. Wa tawakkal, dan pasrah Allah, kepada Allah. Siapa orang mulia di dunia? Santri. Orang yang paling mulia di dunia itu santri. Kenapa? Karena tawakalnya, pasrahnya itu tingkat tinggi. Tidak ada katanya santri pusing apa yang akan dimakan nanti. Dia pasrah semuanya kepada orang tua. Ya. Dia hanya duduk untuk menikmati. Kalau santri pasrah totalitas kepada orang tua, bagaimana hamba Allah kok bisa tidak pasrah kepada Sang Maha Kuasa? Padahal orang tua bisa berhasil, bisa tidak. Sedangkan Allah selalu berhasil apa yang dikehendaki. Kenapa kalah kepada santri yang pasrah kepada orang tuanya? Ya. Maka kita di samping berusaha, hasilnya dipasrahkan kepada Sang Maha Kuasa. Al-jawarih ta'mal wal qulubuh tatawakkal. Badan bergerak, berusaha, hati pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi pernah menyampaikan al-jawarihu ta'mal wal qulubuh tatawakkal. Badan kita berusaha, yang ujian belajar, tapi hasil kita tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa, dan cukup billahi, apa pertolongan Allah, wakila, sebagai tempat pasrah. Wakila sebagai tempat pasrah. Jadi wakil itu artinya tempat memasrahkan. Biasanya ketua itu kalau sibuk diwakilkan, itu namanya dipasrah. Ada waka Al-Quran, Al-Quran tak pasrahkan ke kamu, itu namanya wakil. Allah itu wakilnya orang-orang mukmin. Jadi kita itu harus pasrah kepada Allah, karena semuanya sudah diwakilkan oleh Allah. Tapi tetap secara badan kita harus berusaha, tapi secara hati kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Apa tadi yang saya katakan? Al-jawarihu ta'mal wal qulubuh tatawak. Badan berusaha, hati pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Inna, sesungguhnya kami, fatahna, kami memenangkan, lakah untukmu, fatham mubina,
kemenangan yang nyata. Jadi Nabi Muhammad diberi janji oleh Allah bahwa Nabi Muhammad kelak akhirnya akan menang. Nabi Muhammad pada akhirnya akan menang, meskipun di awal kalah. Pada akhirnya Nabi Muhammad Kenapa Nabi Muhammad menang? Karena Nabi Muhammad berada di atas kebenaran. Kalau ingin menang, meskipun harus melewati ujian, satu jalannya harus melewati kebenaran. Jalan kebenaran itu satu, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalau ingin tahu jalannya Nabi Muhammad, harus sering-seringlah belajar sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Liyaghfirah, agar mengampuni, lakah padamu, Allahu, siapa Allah, ma apa taqaddamah, yang berlalu, min dzambikah, dari dosamu, wa ma, dan apa ta'akhkhara, yang akhir. Jadi kalau beriman terus sampai mati, maka dosanya akan dihapus oleh Sang Maha Pemberi janji. Jadi kita tenang, yang penting kita sholat terus, membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baca itu terus sampai mati, maka dosanya akan dihapus tanpa sisa. Sering-seringlah membaca kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilah. Jadi sering-seringlah baca kalimat tauhid. Wa yutimmah, dan dia menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya, alaikah, padamu Muhammad. Muhammad, kata Allah, apa sih yang membuatmu senang? Tidak ada ya Allah yang membuat saya senang kecuali umatku semuanya tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga, baru saya senang. Oh, kalau begitu umatmu semua akan saya masukkan ke surga. Alhamdulillah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan apa yang kamu minta sampai kamu senang. Muhammad, saya tidak senang ya Allah sebelum umatku masuk surga semuanya. Kalau begitu umatmu tak jamin semuanya masuk surga. Yang penting jangan pernah pindah agama. Selama mukmin, insya Allah semuanya masuk surga. Amin Allahumma. Meskipun ada yang transit sebentar ke neraka, tapi kan pada akhirnya masuk surga. Itu nikmat terbesar yang oleh Nabi Muhammad diminta. Wa yahdiyaka, dan Allah memberi petunjuk padamu, dan Allah memberi petunjuk padamu siraton, jalan mustaqiman yang lurus.
jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad sudah berada di jalan yang lurus, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi yang anzala, yang dia menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya, Alkitab, Al-Quran. Alhamdulillah. Walam yaj'al, dan dia tidak menjadikan, lahu Al-Quran, iwajan, bengkok, qayyiman, tetapi lurus. Maka di sini ada saktah ya. Dan Allah tidak menjadikannya bengkok, tapi lurus. Kalau disambung, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran bengkok lurus, kan tidak paham. Maka di sini ada saktah. Kenapa ada saktah? Karena untuk memutus arti. Coba kita artikan. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba ala abdihi. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya Muhammad, dan dia tidak menjadikan kitab itu bengkok, akan tetapi lurus. Kalau disambung, dan Allah tidak menjadikan Alkitab bengkok, lurus, maka dibaca saktah. Saktah itu berhenti sejenak, kira-kira satu ayunan tanpa nafas. Qayyiman, lurus. Jalan lurus itu apa? Al-Qur. Jalan yang tidak bengkok itu apa? Al-Qur. Jadi kalau ingin ada di jalan yang lurus, ikutilah Al-Quran. Bagaimana Ustadz caranya mengikuti Al-Quran? Ya, belajar kepada yang faham Al-Quran, yang pandai ilmu tafsir. Wassalatu, adapun salawat atau rahmat. Wassalatu, adapun rahmat. Wassalamu, dan salam. Ala sayyidina, semoga tetap pada pimpinan kita. Semoga tetap pada pimpinan kita, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yang harabah, yang memerangi al-batilah, kebatilan. Jadi Nabi Muhammad itu di samping pengasih dan penyayang, juga kadangkala berperang. Siapa yang diperangi oleh Nabi Muhammad? Orang-orang yang memerangi Kalau ada Israel ke Kebun Sari, ingin memerangi pondok pesantren Alif Lam Mim yang tercinta ini, apa yang ada dalam hati? Apakah membiarkan atau lari, atau menghadapinya sampai mati? Tapi kalau tidak bawa senjata, jangan coba-coba bunuh harus persiapan terlebih dahulu. Nabi Muhammad begitu. Ketika Nabi Muhammad pasukannya masih sedikit, maka Nabi Muhammad tidak membalas cercaan orang-orang kafirku.
akan tetapi hijrah ke Madinah. Tapi ketika sudah di Madinah, bergabung dengan Khalid bin Walid, bergabung dengan Abu Sufyan, bergabung dengan Sayyidina Umar, jangankan orang kafir 1000, 10.000 oleh Nabi Muhammad dilawan. Tapi kalau masih tidak punya kekuatan, jangan setor nyawa kepada Tuhan. Kalau tidak punya senjata, jangan coba-coba bela Palestina. Saya mau ke Palestina, Ustaz. Ngapain? Mau membela Gaza, mau melawan Israel. Itu bukan melawan namanya. Itu namanya setor nyawa di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh berpikir pendek, harus berpikir berpikir panjang, berpikir 2 kali. Jangan sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit angkat senjata. Senjata apa yang mau diangkat? Wong senjatanya cuma 1. Wa ayyadah, dan menguatkan, Nabi menguatkan al-haqqah, kebenaran. Nabi menguatkan kebenaran, yang bela benar didukung, yang salah diingatkan. Membela yang benar, memberi peringatan yang tidak benar. Jangan membela yang tidak benar atau membela yang berbayar, jangan. Atau membela yang punya uang, jangan. Membela kebenaran. Ada lagunya membela kebenaran itu. Ada yang tahu lagunya? Kebenaran, na 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 na. Ada yang tahu lagunya? Itu film jadul, sudah mulai saya sejak kecil. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Dragon Ball ya? Mosok gak tahu? Kalau Shiva tahu kali ya? Shiva yang selalu membela kebenaran itu. Bukan Shiva kelas 10B. Shiva yang punya sepeda bisa terbang, yang kalau sudah menang, baru datang Pak Ladusing. Saya yang membela kebenaran, kata Pak Ladusing. Padahal penjahatnya sudah dibela, dihadapi oleh Shiva. Itu yang selalu mengatakan, jangan bilang saya anak kecil, Paman. Paling Shiva bilang itu kepada orang tuanya. Wahai anakku, jangan bilang saya anak, ayah. Wa tamasah, dan menghapus ar-radhailah, apa-apa tercela, apa-apa yang tercela. Jadi yang tercela dihapus, yang mengganggu stabilitas dihapus. Wa ahya, dan menghidupkan al-fadailah, hal-hal utama,
hal-hal utama. Jadi Nabi Muhammad itu sukanya, hobinya menghidupkan hal-hal yang mulia. Tarawih ikut. Siapa yang tarawihnya lengkap? Siapa yang tadi malam tarawihnya lengkap? Yang lengkap berarti sabar. Yang tidak lengkap berarti sering izin ke belakang. Wa tammamah, dan menyempurnakan, Nabi menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak mulia atau moralitas yang mulia. Jadi Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak. Wahada, dan memberi petunjuk an-nasah, masyarakat atau para sahabat. Jadi Nabi itu suka ngajar, suka memberikan suka memberi petunjuk, suka mengingatkan ila sirati, ke jalan al-mustaqimi, yang lurus. Ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Siratal ladina, jalan orang-orang an'amallah, yang Allah memberi nikmat, yang Allah memberi nikmat alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi. Jadi jalan lurus itu jalannya para nabi. Maka sering-seringlah baca kisah-kisah Nabi. Wasiddiqin, dan jalannya orang-orang jujur, dan jalannya orang-orang jujur. Wasyuhada, dan jalannya orang-orang mati syahid seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan orang-orang yang mati syahid lainnya. Wassalihin, dan jalannya orang-orang soleh. Di sini ada yang soleh, semuanya insya Allah soleh, kecuali yang tilmidah. Yang tilmidah bukan soleh, tapi solehah. Kalau soleh ngumpul sama solehah, nanti menjadi solihin dan solihat. Jadi memang pantasnya orang-orang soleh itu bersama orang-orang solehah. Ketika bergabung nanti menjadi solihin, solihat. Jadi kelak santriwan harus hidup bersama santriwati. Tidak boleh mencari yang selain santri, tidak boleh. Makruh mughalladhah. Makruh. Harus sama-sama santri. Wa ala alihi,
dan atas keluarga Nabi wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi alladzina mereka ihtadau. Siapa sahabat Nabi? Alladzina mereka ihtadau, yang mengambil petunjuk, bihadihi dengan petunjuk Nabi. Jadi sahabat Nabi, pendapat pertama mengatakan adalah mereka yang pernah bertemu Nabi dan beriman kepadanya. Ada juga yang dinamakan sahabat siapapun yang mengambil petunjuk dengan petunjuk. Nah, kita apabila membaca sirah Nabi, mengikuti langkah-langkah Nabi, maka kita juga dikategorikan sahabat. Wahai para sahabatku, wattaba'u, dan mereka mengikuti apa rosamahu yang Nabi mendesainnya, membentuknya, mendesain. Jadi sistem pembelajarannya sudah didesain oleh Nabi. Lahum untuk mereka. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengikuti sistem metodologi pembelajaran Nabi. Fadanat, maka tunduk, lahum kepada mereka, al-mulukuh, raja-raja. Kalau mengikuti metode pembelajaran Nabi, jangankan orang yang kita sukai yang akan tunduk, para raja pun akan tunduk kepada asalkan metode pembelajarannya mengikuti metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa khada'at dan tunduk lihaibatihim pada wibawa Nabi, al-umamuh, para umat. Nanti kalau sudah 17.40 lapor ya. Tapi tidak usah ditambah ketua. Lapor ketua. Tidak usah. Ya. Wa ba'duh, dan setelah itu, maka inilah huwa ini al-juz'u tsalitsu, juz yang ketiga, min khulasatih nuril yakin, dari ringkasan nuril yakin, fi sirati khulafair rasyidin, dalam menerangkan sirah khulafair rasyidin. Nama kitab ulama terdahulu itu indah-indah. Ada kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin, itu sirah Nabi Muhammad. Ada Nurul Yakin fi sirati khulafair rasyidin, itu sirah khulafair rasyidin. Ada kitab Al-Kaukabudz Dzurriyah fi syarhi Al-Jurmiyah, itu kitab nahwu. Indah-indah judulnya. Biasanya kata-kata akhirnya itu sama. Coba kalian kalau mendengarkan penjelasan saya,
itu akhir kata-katanya pasti sama. Ya. Kalau akhir di awal kata itu i, pasti akhir katanya juga yang kedua itu i. Ya. Tapi tidak usah diteteni, karena ini sudah anugerah sang ilahi. Tapi bisa dipelajari. Uqaddimuha, saya mempersembahkannya. Kitab ini saya persembahkannya litullab, kepada para santri, litullabil ma'ahid, kepada para santri pondok. Ma'ahid itu artinya pondok. Apa? Pondok. Apa ma'ahid artinya? Pondok. Ma'ahid itu artinya pondok-pondok. Kalau satu pondok ma'had. Ma'ahid itu jamak taksir, mufradnya ma'had. Wal madaris, dan sekolah-sekolah. Madaris itu jamak, mufradnya madrasah. Apa? Madrasah mufradnya, jamaknya madaris. Al-Indonesiati, Indonesia. Fi uslubin, dengan gaya bahasa, qaribin yang mudah, atau qaribin yang dekat. Jadi qarib itu artinya dekat. Antah qaribun fi qalbi, kamu dekat dengan hatiku. Kalau jangan dekat-dekat, berarti la qarib-qarib. Jangan dekat-dekat. Baidun minal aini, qaribun lebih jauh di mata, dekat di hati. Tapi yang enak dekat di mata, dekat di hati. Apa gunanya dekat di hati? Ya. Kalau kerinduan selalu menyakiti, ya. Maka yang enak dekat di mata, dekat di hati. Karena kalau jauh di mata, biasanya hati sering terluka. Jadi kitab ini metode penulisannya mudah dimengerti. Takallufah, tidak ada yang repot. La takallufah, tidak ada yang repot. Fihi, di dalamnya. Wala taqidah, dan tidak mempersulit. Kenapa? Kenapa? Liya'rifu, agar santri tahu, agar santri paham. Kaifah, bagaimana, taghallabah, menang, abtalul Islam, pahlawan Islam. Jadi para pahlawan Islam. Jadi abtal itu artinya pahlawan, mufradnya batol. Jadi botol itu artinya pahlawan. Kami adalah botol. Abtalul Islam, para pahlawan melawan alal masaibi, atas musibah-musibah. Jadi pahlawan itu bukan hanya bisa mengalahkan orang lain, tapi pahlawan itu bisa melewati
musibah yang dihadapi, ya. Litahki amanati amanihim, untuk menggapai cita-cita mereka, untuk menggapai cita-cita mereka. Jadi pahlawan itu bukan hanya bisa melangkahi jasad lawan, tapi bisa menata cita-cita ke depan. Wa ya'rifu, dan mereka tahu, bukan tempe, dan mereka tahu an-natijatah, hasil, allati yang ta'uduh, yang kembali, ta'uduh yang kembali alal ummati, atas masyarakat, atas umat, min ittiba'id, dari mengikuti agama, wasairih, dan mengikuti ala nizamihi, atas sistem agama. Orang yang melalui jalurnya pasti bahagia. Kereta api kalau melalui jalurnya pasti sampai pada tujuan. Orang yang mempunyai cita-cita dan melalui jalurnya pasti akan sampai pada tujuannya. Menuju masjid harus turun tangga, ya. Jadi kita harus mengikuti aturan pondok. Wa inni, dan sungguh diriku, la arju, ialah berharap ayatakhidu, agar santri menjadikan mimmadil muslimin, dari kondisi orang-orang Islam, wa amjadihim, dan tokoh-tokohnya atau kemuliaan-kemuliaannya, wa siyarih rijalatihim, dan napak tilas para pejuangnya, ma apa ya ba'asuh, yang membangkitkan, fi nufusihim, ya ba'asuh, yang membangkitkan, ma fi nufusihim, dalam jiwa mereka, ruhat tasabbuhi, ruh ingin meniru, bihim, dengan mereka, wan nasjah, dan menenun atau napak tilas sama, dan menenun ala man walihim, atas cara mereka. Jadi harapan penulis, harapan pengarang, semoga orang yang membaca kitab ini, yang mendengarkan keterangan kitab ini, itu tergugah hatinya untuk meniru orang-orang Islam yang sukses terdahulu, seperti para sahabat, para ulama, bahkan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari masuk ke dalam hati, tidak hanya masuk dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, tapi masuk ke dalam hati
sehingga kelak di hadapan Sang Ilahi kita mendapatkan keridhoannya. Amin Allahumma. Jam berapa? 17.27. Kita besok sudah masuk sejarah Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita baca doa bersama. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa an ala ladha fatub alaina taubatan tausil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au subah wal muslimina ajma amin rabbi yasma ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatlan wajudan manna labikti sabi minna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashisuhbi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Sallu ala Nabi Muhammad.